Halo, welcome back. Ketemu lagi. Eh, Kali ini saya mau sedikit berbagi ya tentang swell atau alun, gelombang yang dibangkitkan atau energinya dari jauh dan tetap bergerak meskipun anginnya sudah berhenti ya. Jadi ini yang seringkali menjadi kebingungan atau menimbulkan kebingungan. Apa itu gelombang, apa itu swell? Apakah sama atau beda? Nah, jadi kita langsung masuk aja. Oke, kita mulai dari definisinya ya. Saya buka di website ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Di sini ada artikel tentang gelombang laut. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini pengertian gelombang alun atau swell wave merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter. Periodenya sekitar 0,9 hingga 15 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama ya. Sebenarnya angin atau energi dari jauh ya. Nah, untuk ilustrasinya kita bisa lihat di sini genre wind wave, kemudian swell wave. Kita lihat karakter gelombangnya berbeda. Nah, di sini wind wave itu ya, wind wave are generated by immediate local wind. They are not self-sustaining and will die out when the wind stop. Jadi wind wave ini ya dibangkitkan oleh angin lokal pada daerah tersebut ya. Di sini ada gambar wind direction ya, berhembus. Nah, kemudian angin atau wind wave ini, gelombang wind wave ini akan berhenti ketika angin berhenti. Namun di sini ya, di sini ada batas ya. Jadi batas ini adalah fetch ya atau akhir ya, end of local wind source. Wind wave becomes swell wave. Jadi wind wave tadi akan menjadi swell wave. Nah, di sini ketika gelombang sudah atau angin sudah berhenti berhembus, maka energinya akan terbawa dan membangkitkan swell wave. Jadi swell wave are self-sustaining and generated by energy beneath the ocean surface, no longer needing local wind. Nah, jadi tidak membutuhkan angin lokal meskipun tidak ada angin, tetapi gelombang masih akan terbentuk. Ini akibat dari energi yang tadi di sekitar wind wave tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat secara visual, gelombangnya akan tampak seperti ini ya. Sebenarnya energinya itu terbentuk dari jauh. Nah, di daerah-daerah di sini itu tidak ada angin atau anginnya sangat kecil ya, kecepatannya sangat kecil. Kita bisa lihat terjadi formasi gelombang yang teratur ya seperti ini. Inilah swell. Ini karakteristik secara visual yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini jadi periode antara satu gelombang ke gelombang berikutnya itu bisa 0,9 sampai 15 detik. Kemudian panjangnya itu bisa ratusan meter ya. Nah, ini kita bisa lihat di website BMKG UFS. Di sini ada beberapa menu untuk kecepatan angin. Nah, kita bisa lihat di sini untuk saya ambil contoh wilayah utara Sulawesi ini berbeda-beda. Ini Laut Sulawesi bagian barat ini kecepatan anginnya sampai 20,77 knot. Nah, dibandingkan dengan wilayah Laut Sulawesi bagian tengah, di sini kecepatan anginnya hanya 1,65 knot atau hampir 10 kali lipatnya ya, lebih kecil. Dan kemudian di Laut Sulawesi bagian timur itu sama saja ya, 0,22 knot. Artinya hampir tidak ada angin. Namun kalau kita lihat ya, kita klik di sini significant wave height, di situ tetap ada gelombang ya, tetap ada gelombang. Nah, tidak ada angin tapi ada gelombang. Kalau kita lihat di sini gelombang di wilayah Laut Sulawesi bagian barat itu sampai 1,74 meter. Di Laut Sulawesi bagian tengah itu hanya 0,85 meter ya, selisihnya hampir 1 meter. Nah, itu sebenarnya yang main di sini apa? Tadi kita lihat di sini ya, anginnya lumayan kencang ya. Angin lumayan kencang di Laut Sulawesi bagian barat sehingga membangkitkan gelombang wind sea ya, wind sea. Kita klik wind sea ya tadi. Jadi wind sea itu dia gelombang yang ada di Laut Sulawesi bagian barat itu terbentuk akibat angin lokal yang ada di daerah Laut Sulawesi bagian barat tersebut. Nah, berbeda dengan swell. Swell itu swell itu tidak dominan di daerah sini ya.
Justru kalau kita klik swell itu atau alun itu mainnya itu atau berperannya itu di wilayah Laut Sulawesi bagian tengah dan Laut Sulawesi bagian timur, tidak dengan Laut Sulawesi bagian barat. Kalau kita klik di sini swellnya itu hanya 0 ya, 0 meter. Tapi kalau di sini itu gelombangnya ada ya atau swellnya ada. Itu 0,6 ya, lumayan. Nah, mengapa demikian? Karena memang saat ini ya di utara Filipina itu sedang ada badai ya atau siklon tropis atau badai tropis Trami. Nah, ini yang mengakibatkan angin kencang itu masuk ke wilayah daerah sirkulasi ini ya, menarik massa udara di sekitarnya dari Laut Cina Selatan, kemudian Laut Sulawesi bagian barat, Laut Maluku. Nah, seperti itu. Masuk ke pusat sirkulasi. Nah, sehingga energi yang dari badai ini mengakibatkan gelombang wind wave di sekitar daerah yang dialiri angin yang lumayan kencang ini, tapi swellnya itu akan tetap masuk ke wilayah meskipun tidak ada angin, tapi contoh di Laut Sulawesi bagian tengah dan Laut Sulawesi bagian timur serta pesisir utara Sulawesi Utara ini tetap ada gelombang. Nah, ini kita lihat ya, posisi badai sekarang ada di sekitar sebelah utara Kepulauan Filipina dan akan tetap terus bergerak, diperkirakan akan tetap terus bergerak ke arah barat. Nah, ini posisinya saat ini ya, TS22W atau Trami ya, kemudian ada beberapa bibit siklon juga atau bibit badai 97W, 98W. Nah, kita bisa lihat di sini ya garis-garis awan ini. Jadi awan itu membentuk sirkulasi masuk ke wilayah badai tropis tersebut. Nah, wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya Laut Cina Selatan itu terdampak secara tidak langsung seperti itu. Nah, ini peta Sulawesi ya, Sulawesi Utara, dan saya akan bercerita sedikit ya. Tadi saya berangkat dari Bitung menuju Tengah ini ya, melewati kota Manado, dan sejenak saya berhenti untuk mengambil ya beberapa contoh swell yang terbentuk di daerah Pasir Panjang ini. Nah, daerah Pasir Panjang ini kalau kita lihat di sini jalannya memang betul-betul di pinggir laut ya, pinggir pantai. Jadi tadi saya berhenti di sini. Nah, tepat di depan pohon ini ya. Nah, depan pohon ini saya berhenti. Nah, ini bukan foto saya, ini foto dari Google Street View. Dan kita lihat ya videonya seperti ini. Oke, berlokasi di pantai apa ini? Masuk Mokupa ya. Jadi di sini ada gelombang ya, lumayan, tapi tidak ada angin. Nah, tidak ada angin ya, jadi pohon kelapa aja tenang. Jadi gelombang yang dibentuk ini adalah swell ya, atau alun. Inilah yang dinamakan alun atau swell. Sumber energinya berasal dari jauh dan terbawa sampai ke pantai. Ciri-cirinya gelombangnya seperti garis, jadi rapi, tersusun, seperti berbaris, tidak acak. Jadi tidak ada angin ini. Pohon kelapa tidak melambai ya, tidak ada angin. Oke. Jadi hari ini 23 Oktober ya, hari ini 23 Oktober 2024 pukul 7.19 WITA. Oke, itu aja dulu sementara penjelasan atau sharing saya terkait dengan alun atau swell. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.